Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel saya ini, Keluarga Rico. Dan ini masih dalam serangkaian perjalanan motovlog saya. Di video ini saya kembali melakukan perjalanan dari Padang Panjang menuju Batu Sangkar. Namun kali ini saya melewati jalur alternatif. Dan mungkin bagi teman-teman yang akan berpergian dari Padang Panjang ke Batu Sangkar, nantinya di hari Lebaran bisa menempuh jalan ini apabila jalur utama mengalami kemacetan. Saat ini saya berada di jalur bypass Lingkar Luar Padang Panjang menuju arah ke Solo, dan di depan kita ini sebelah kanan terlihat bangunan hijau yang merupakan adalah Rumah Sakit Umum Padang Panjang. Rumah sakit ini cukup besar dengan berbagai fasilitas yang cukup lengkap. Sebagai jalan utama yang berstatus sebagai jalan nasional, jalan ini banyak dilintasi oleh bus dan truk dalam muatan yang cukup besar. Dan ini merupakan jalur utama bagi kendaraan-kendaraan yang bertonase besar yang melintasi wilayah Kota Padang Panjang. Sepanjang jalan saat ini kita banyak melihat para pedagang jajanan, makanan dan minuman berada di pinggir jalan. Berhubung karena ini bulan puasa dan saya berangkat dari Padang Panjang sekitar pukul 5 sore, jadi banyak sekali para pedagang menjual makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Melintas di jalur ini kita disuguhi dengan pemandangan alam, dan yang kita lihat dan ini adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi ini cukup dekat dengan Kota Padang Panjang. Kita saat ini berpapasan dengan bus Al Hijrah yang baru masuk dari Pulau Jawa. Ini adalah SMA Negeri 1 Sumatera Barat, merupakan SMA favorit atau SMA unggul yang ada di Provinsi Sumatera Barat. SMA ini dengan sistem boarding, jadi siswa-siswi yang sekolah di sini disediakan asrama tempat menginap mereka. Nah teman-teman, di jalur ini kita juga banyak melihat persawahan dan juga pertanian masyarakat, terutama padi dan sayuran. Kota Padang Panjang ini terletak lebih kurang 700 sampai 900 meter di atas permukaan laut, sehingga cocok untuk tanaman sayuran. Dan sekarang kita di depan akan belok ke kiri menuju jalur alternatif yang baru saja saya sampaikan tadi. Dan sekarang kita sudah keluar dari Kota Padang Panjang dan memasuki Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto. Di sini kita kembali melihat Gunung Merapi. Sebagai jalur alternatif, jalan ini berstatus sebagai jalan kabupaten dan jalannya cukup kecil. Jadi teman-teman yang melintasi daerah sini harap berhati-hati.
Perjalanan sore ini cuaca sedikit mendung, udara terasa sangat sejuk. Di depan kita ada gapura perbatasan Kecamatan 10 Koto dengan Kecamatan Batipuh. Saat ini kita sudah memasuki Kecamatan Batipuh, tepatnya di Nagari Andaleh. Dan sebelah kiri kita ini ada papan nama, Welcome Desa Wisata Andaleh Nagari Bungo. Jadi teman-teman, Nagari Andaleh ini dahulunya dikenal sebagai desa bunga karena banyak warganya yang berprofesi sebagai petani bunga. Dahulunya lebih dari 1 dekade yang lampau, di nagari ini banyak warganya yang berbudidaya bunga dan sekaligus sebagai pedagang bunga, dan bahkan bunga-bunga tersebut dijual juga sampai ke luar provinsi. Oh ya teman-teman, di sini juga dikenal sebagai desa wisata, dan dari sini kita bisa melihat Danau Singkarak saat cuaca itu cerah. Dari sini kita bisa menyaksikan Danau Singkarak dari kejauhan, dan ini cukup memanjakan mata. Mulai dari sini kita akan lebih banyak melintasi jalanan dengan banyaknya tanjakan dan tikungan. Dan kebetulan pada sore ini hujan telah reda sehingga jalannya terlihat basah. Dari sini kita juga bisa menyaksikan pemandangan yang cukup indah. Di jalur ini juga terdapat kafe atau rumah makan ya teman-teman. Sebelah kiri kita ini di atas ada bangunan greenhouse. Saya nggak tahu ini nanam apa di sini ya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu silahkan di kolom komentar. Sebagai informasi bagi teman-teman, Nagari Andaleh ini berada pada ketinggian 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi udara di sini terasa lebih sejuk atau cenderung agak dingin apabila sudah sore ataupun malam hari. Dan ini terletak di pinggiran Gunung Marapi.
Dari sini kita akan belok ke kanan, dan ini merupakan jalur utama di lintas Andaleh ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Selain tanaman sayuran di sepanjang jalan ini, saya juga banyak melihat tanaman kulit manis, alpukat, bahkan juga durian.
Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di Nagari Sabu. Nagari Sabu ini selain sebagai penghasil sayuran, di sini juga terkenal dengan pasirnya. Pasir hitam dari aliran sungai yang berhulu di Gunung Marapi. Nagari Sabu ini berada pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Bagi teman-teman yang melintasi jalan ini, sepanjang jalan harap berhati-hati karena jurang yang ada di sepanjang jalan ini sangatlah dalam. Dari sini kita akan melewati jalanan yang terus menurun hingga ke Sikaladi. Nah, teman-teman, kita sudah berada di Nagari Sikaladi. Warga di negari ini lebih dikenal dengan profesi sebagai pedagang sayuran. Jadi di sini kita banyak melihat pick up ataupun truk yang bermuatan sayuran.
Nah teman-teman, kita kembali bertemu dengan jalan lintas utama Padang Panjang Batu Sangkar. Biasanya kemacetan terjadi di jalur Padang Panjang hingga Kubu Kerambil. Dengan melewati jalur alternatif ini, teman-teman bisa menghindari kemacetan yang ada di sepanjang Kubu Kerambil hingga ke Padang Panjang tersebut. Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.